Lagi dan lagi Indonesia tertinggal jauh dengan Malaysia, guys. Fakta dan bukti nyata dua ekonomi jiran di tahun 2024 ini, guys. Ya, bayangin cuy. Di Indonesia ini orangnya ramai tapi pekerjaannya kurang, guys. Hai, hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya teman-teman sahabat? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya, dipermudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. So ya guys, bertemu lagi dan lagi ya. Happy selalu guys ya jika kita bisa menyapa Anda setiap harinya guys ya. Kalau Anda macam mana guys ya? Semoga Anda tidak bosan-bosannya dan tetap klik jika kita upload video guys ya. Jadi untuk teman-teman ya yang belum subscribe ya, silahkan tekan tombol subscribe-nya guys ya. Sebab di sini banyak sekali yang DM Instagram guys ya, untuk kita reaction itu banyak banget. Jadi thank you. Terima kasih banyak. Semoga Anda diberikan rezeki melimpah, diberikan umur panjang guys ya. Dan ini tajunya cukup menarik guys ya, yaitu fakta dan nyata dua ekonomi jiran di tahun 2024. Jiran ini apakah Indonesia Malaysia ataupun Indonesia Singapura guys ya. Jadi link ada di description jika kalian pengen nonton videonya langsung. So tak perlu beli masa lagi, langsung aja kita gas. Bismillah and play. World Travel 77 Indonesia cek 1. Malaysia truly Asia guys. Benarkah Malaysia lebih maju dari Indonesia? Oke. Bukankah kita lebih dulu merdeka? Ya benar. Oh, ini Perdana Menteri dan juga Pak Jokowi Presiden. Dan sumber daya alam kita melimpah. Benar. Indonesia melimpah Indonesia banget. Dan Malaysia adalah dua negara yang hidup bertetangga. Ya, hubungan banget. Kedua negara ini sering mendapat perhatian. Terdapat nilai-nilai sentimental yang menjadi dinding pemisah kedua negara ini. Korban masa lalu, terkadang kedua negara ini mempunyai hubungan yang pasang surut, terkadang harmonis, terkadang memanas. Sentimental timbul akibat persamaan budaya, klaim, dan lain sebagainya. Ya ini benar guys. Sering kita temui di berbagai sosial media, ketika jiran ini bertemu pasti jarang akur. Entah sampai kapan perang baku hantam selesai, mungkin sampai hari kiamat kali ya. Waduh guys, sampai kiamat kita nggak akan baku akur hantam. ya. Di tahun 2024 sebuah analisis komprehensif, benarkah Malaysia lebih maju dari Indonesia? Padahal kan Indonesia lebih dulu merdeka dan kaya akan sumber daya alam. Fakta dan nyata, pertumbuhan ekonomi Malaysia 20 tahun belakang ini sangat jauh berbeda dengan sekarang. Bukan tanpa alasan, jika dilihat banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia untuk mencari penghasilan. Secara pendapatan per kapita Malaysia jauh unggul di atas Indonesia. Oke guys, jap ya. Ini Malaysia kedudukan ketiga ya, dan Indonesia kelima guys. GDP per kapita ya. Singapura, Brunei, baru Malaysia guys. Ternyata Indonesia di bawahnya ya, di bawahnya Thailand guys ya. Aduh, Mimin ini lucu guys ya, sebab ini memang kadang akur, kadang berdrama di media sosial. Itu komenan-komenan tadi kan nampak gitu loh guys ya. Jadi apakah ini sampai ke akhir zaman gitu guys ya, ke kiamat nanti? Lucu kadang guys ya, kadang kita baik banget gitu ya. Ya namanya netizen ataupun adik-beradik kadang juga seperti itu gitu loh guys ya. Sebab kita ini deket banget ya. So kita lanjut lagi guys ya. Pembangunan yang pesat di ibu kota Malaysia dan kota-kota lainnya menunjukkan kemajuan ekonomi yang kondusif. Baru-baru ini, Malaysia sukses membangun megatal kedua tertinggi di dunia. Bener. Dan sebelumnya, Malaysia sudah punya landmark yang terkenal, yaitu Petronas Tower. Bener. Pesatnya pembangunan di ibu kota Kuala Lumpur menjadikan kota itu memiliki gedung pencakar langit terbanyak di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara secara terbanyak. total, Malaysia memiliki gedung dengan ketinggian di atas 150 meter, berjumlah 364 unit pencakar langit di tahun 2024. Meski destinasi wisata tidak sebanyak Indonesia, di tahun 2023, Malaysia sukses menggeser Thailand,
sebagai negara dengan kunjungan wisata terbanyak, yakni 29 juta wisatawan. Gila. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Pesatnya Thailandnya pembangunan diselip loh. dan kemajuan ekonomi Indonesia baru terasa 10 tahun belakangan ini. Bener. Tepatnya di era kepemimpinan Presiden Jokowi, pembangunan sarana penunjang ekonomi kian masif dan merata. Betul. Di masa ini, Indonesia sukses membangun dan menggelar MotoGP di Mandalika, megaproyek LRT, megaproyek IKN, kereta cepat, stadion Megaproyek JIS, semua. dan banyak lainnya. Tidak hanya di Pulau Jawa, konsentrasi pembangunan kian merata di seluruh Indonesia. Kemajuan pembangunan yang pesat di Indonesia memberikan dampak ekonomi yang lebih baik. Selain kemudahan Maju. transportasi, pembangunan infrastruktur memunculkan ekonomi baru dan lapangan pekerjaan. Lapangan Dan pekerjaan yang inilah penting. sebab kenapa ekonomi Malaysia lebih maju dibandingkan Indonesia. Ternyata Salah kita satu masih di faktor bawah kunci Malaysia, guys. yang mungkin menyebabkan Malaysia lebih maju adalah stabilitas politik yang lebih konsisten. Ini penting nih. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1957, Malaysia telah menikmati periode relatif panjang tanpa gangguan besar dalam stabilitas politiknya. Sistem politik yang terorganisir dengan baik dan kestabilan ekonomi yang kondusif bagi ekonomi dan investasi. Bener. Di sisi lain, Indonesia telah mengalami perubahan politik yang lebih sering, terutama pada masa Orde Baru dan pasca reformasi. Meskipun demokrasi telah menjadi ciri khasnya sejak reformasi pada tahun 1998, ketidakstabilan politik kadang-kadang masih menjadi tantangan Benar. bagi pembangunan ekonomi. Sebab guys ya, untuk kestabilan politik ini di mana itu akan menjadi acuan kepada para investor ya untuk masuk di Indonesia gitu loh guys ya. Sebab ya kalau di Malaysia kan nampak sekali nih investor berbondong-bondong gitu. Banyak banget investor global yang besar itu memilih Malaysia gitu loh guys ya. Dan Indonesia selalu aja diketepikan guys. Ya mungkin antara kestabilan politik dan juga yang seperti kemarin kita reaction itu banyak sekali persyaratan ya untuk mendapatkan project itu susah banget gitu loh guys. Harus ketemu ini ketemu itu banyak banget. Jadi Pak Jokowi pun harus dipangkas ya, birokrasi itu harus diperpendek gitu loh. Jadi semoga aja lebih meyakinkan untuk para investor global masuk di Indonesia. Dan kalau investor banyak, otomatis kan perekonomian itu maju dengan pesat guys. Ini kalah lagi kita dengan Malaysia cuy. Malaysia memiliki infrastruktur yang lebih maju dibandingkan dengan Indonesia, terutama dalam hal transportasi dan teknologi informasi. Investasi yang besar dalam proyek infrastruktur seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan telah meningkatkan konektivitas dan efisiensi di Malaysia. Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur, termasuk birokrasi yang kompleks, perizinan yang sulit, dan keterbatasan dalam pembiayaan infrastruktur. Kebijakan ekonomi yang stabil dan konsisten telah menjadi kunci kesuksesan Malaysia dalam mencapai kemajuan ekonomi yang signifikan dengan adopsi model pembangunan yang pro-bisnis dan fokus pada sektor-sektor strategis seperti industri manufaktur dan pariwisata. Di sisi lain, Indonesia kadang-kadang diwarnai oleh kebijakan yang kurang konsisten dan adopsi model pembangunan yang bervariasi dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya. Yang sulit itu yang berubah-ubah itu ya. Meskipun Indonesia memiliki populasi yang lebih besar daripada Malaysia, kualitas pendidikan di Malaysia cenderung lebih tinggi. Malaysia telah melakukan investasi yang signifikan dalam sektor pendidikan dengan memperbaiki infrastruktur sekolah, meningkatkan kualitas pengajaran, dan memperluas akses ke pendidikan tinggi. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal kualitas pendidikan dan kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Senjangan nampak sekali guys.
Malaysia telah berhasil mengelola sumber daya alamnya dengan lebih efektif, terutama dalam sektor minyak dan gas. Melalui strategi diversifikasi ekonomi dan Bener. investasi dalam industri-industri berbasis sumber daya alam, Malaysia telah mampu memanfaatkan potensi sumber daya alamnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal pengelolaan sumber daya alam, termasuk masalah deforestasi, korupsi, dan pengelolaan yang tidak berkelanjutan. Guys ya, itu kita nampak ya, pendidikan itu memang ada kesenjangan ya antara perkotaan dan juga di perkampungan. Itu senjang banget, nampak cuy. Kalau di Malaysia aku rasa itu macam sama rata aja, sama level gitu ya guys ya. Di perkotaan juga sama, di kampung-kampung juga sama gitu guys ya. Dan ini juga tentang pengelolaan sumber daya alamnya guys. Kenapa petrol ini Indonesia ini banyak banget loh cuy ya. Minyaknya itu banyak banget, luar biasa, tapi kenapa harganya tetap mahal dibandingkan petrol di Malaysia? Malaysia ini harganya sudah murah, dan untuk RON 95 di Malaysia itu di sini Pertamax turbo guys. Jadi bayangin kan ya, itu perbedaannya sangat signifikan sekali dan ketara banget gitu loh. Semoga aja ini bisa study banding gitu guys ya, para menteri-menteri di Indonesia study banding dengan Petronas atau gimana cara pengelolaan guys ya, agar lebih murah lah ya. Kalau murah pun kita rakyat sebagai pengguna ya, itu pun merasa happy gitu loh guys ya. Jadi tidaklah semahal mana. Takkan kita ini macam Singapura guys ya, yang harga minyaknya cuma sampai mahal, sebab Singapura kan banyak kan impor gitu loh guys ya. So semoga aja kedepannya lebih bagus lagi dan pelayanannya lebih bagus guys ya untuk pengguna seperti masyarakat awam seperti kita ini guys. Lanjut. Kesimpulannya, meskipun perbandingan antara Malaysia dan Indonesia tidaklah sederhana, faktor-faktor di atas mungkin memberikan gambaran mengapa Malaysia mungkin lebih maju daripada Indonesia dalam beberapa aspek. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap negara memiliki tantangan dan peluang uniknya sendiri. Indonesia, dengan populasi yang besar dan sumber daya alam yang melimpah, tetap memiliki potensi besar untuk pertumbuhan dan kemajuan di masa depan. Oleh karena itu, kedua negara ini harus terus bekerja sama dalam meningkatkan kerjasama regional dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan ekonomi dan sosial di kawasan Asia Tenggara. Bener. Oke, sekian dulu dari admin. Semoga video ini bermanfaat buat kamu dan yang masih bingung kenapa Malaysia lebih maju dari Indonesia. Dapatkan video terbaru dari kami, like dan subscribe biar. Oke guys ya, like dan subscribe World Travel 77 guys ya. Link ada di description. Sekali lagi guys ya, ini adalah salah satu contoh kenapa kita ini masih tertinggal di Malaysia ya. Setiap negara pasti mempunyai masalah yang apa ya guys ya, masalah ini berbagai jenis gitu. Setiap negara pasti masalahnya juga berbeda-beda. Apalagi di Indonesia ini kompleks banget permasalahan gitu loh guys ya. Dengan banyaknya populasi di Indonesia itu kan banyak banget. Kalau dibandingkan Malaysia ya jauh berbeda gitu loh guys ya. Dan untuk kekayaannya, sumber daya alamnya, Indonesia ini melimpah ruah. Bahkan emas tadi kan itu luar biasa guys ya. Jadi harapannya sih kelolalah dengan baik gitu loh ya, agar rakyatnya ini makmur cuy ya. Sebab ya kita ini sebagai rakyat hanya bisa apa guys. Jadi mohon ya kepada para menteri-menteri di atas sana guys ya, semoga bisa mengelola sumber daya alam dengan baik dan rakyat-rakyatnya itu makmur, barang-barang itu murah gitu loh guys ya. Sebab mencari pekerjaan juga masih sulit sekarang ini ya. Jadi semoga aja banyaklah investor yang masuk, jadi peluang pekerjaan itu juga banyak gitu loh guys ya, agar ya perekonomian pasti akan meningkat jika pekerjaan kita itu ada gitu loh guys ya. Kadang kalau kita tidak ada pekerjaan itu ya gimana cuy, sulit banget ya, ekonomi pasti akan menjunam guys ya. Kalau di Malaysia kan malah mengimpor para pekerja asing daripada luar negara guys ya. Bahkan sekarang ini kalau kita nampak ini dari Bangladesh itu banyak banget di sektor pembinaan, sektor kerja kasar itu banyak ya guys ya. Dan ya bayangin cuy, di Indonesia ini orangnya ramai tapi pekerjaannya kurang guys. So aku setuju banget nih dengan Mimin ya. Jadi sama-sama lah kita bergandengan tangan, kita maju bersama gitu loh guys ya, saling belajar bersama ya. Contohnya kalau Malaysia lebih maju, tiada salahnya dong ya kita
berkaca ataupun bercermin dengan negara tersebut gitu loh guys ya. Tak usah lah pergi jauh-jauh ke US ataupun studi banding di Eropa dan lain sebagainya. Studi banding di Asia aja ya, di Malaysia, di Singapura gitu kan bisa gitu loh guys ya. Jadi apa pandangan kalian guys tentang video ini ya? Silahkan berikan komenan terbaik Anda ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini dan thank you yang sudah request guys ya. So jika teman-teman ada video menarik silahkan DM di Instagram @bangre2019. So mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jumpa di video selanjutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, love and respect from Indonesia. Bye bye.